goes. Just the way it goes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam rapat ini. Hari ini kita akan membahas rencana pengeluaran dan pemasukan perusahaan untuk bulan September 2020. Rapat ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana kita melangkah ke bulan depan secara lebih terarah dan efisien. Saya, Dini Astuti, akan memandu jalannya rapat ini. Sementara itu, Bu Anissa akan mencatat semua pembahasan sebagai berikut. Baik, untuk membuka rapat ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengantar dari Bapak Fahri Muhammad Rifki. Kepada Bapak Fahri Muhammad Rifki, selaku pimpinan saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur kita semua dapat berkumpul untuk membicarakan perencanaan anggaran perusahaan kita bulan September 2020. Saya ingin rapat ini berlangsung secara terbuka dan jujur. Saya tidak akan mengatur berulang karena saya ini sebagai kepala bagian menyampaikan langsung apa kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi. Silakan berbicara dengan jelas dan to the point, tapi tetap saling menghargai. Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa perusahaan ini lebih baik. Baik, itu dia pengantar dari Bapak Fahri selaku pimpinan PPM Muhammadiyah. Selanjutnya, karena rapat ini terkait dengan anggaran, oleh karena itu kepada Ibu Iko Kartika selaku Kepala Bagian Keuangan dipersilakan memaparkan rencana anggaran bulan September 2020. Terima kasih Bu Dini. Saya akan memulai dengan laporan rencana keuangan untuk bulan September. Berdasarkan laporan bulan sebelumnya, kami menemukan bahwa pengeluaran dari bagian produksi dan pemasaran melebihi batas yang direncanakan. Namun, sebelum saya memaparkan, Bapak Ibu bisa melihat draft anggaran untuk bulan September 2025. Ini bagian daftar anggaran 2025. Oleh karena itu, untuk bulan September, kami mengusulkan beberapa penyesuaian. Yang pertama, bagian produksi akan mengalami penurunan sebesar 30%. Yang kedua, bagian pemasaran akan mengalami penurunan sebesar 40%.
Dan yang ketiga, bagian operasional dan keuangan tetap seperti bulan sebelumnya. Langkah ini kami ambil agar keuangan perusahaan tetap sehat dan bisa menyisihkan dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Baik Bapak, izin untuk menambahkan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas penyampaian dari draft anggaran. Namun kami sangat menyayangkan, mohon maaf, kami tidak bisa menyetujui adanya pemotongan anggaran pada bulan September ini, khususnya pada bagian produksi. Saat ini, bagian produksi sedang menghadapi banyak tantangan. Mesin-mesin banyak yang rusak, bahkan banyak yang sudah lama. Oleh karena itu, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan produksi jika alat saja tidak mencukupi? Saya juga tidak setuju. Kami sedang menjalankan banyak program promosi agar penjualan bisa meningkat. Kami diminta meningkatkan citra perusahaan. Tapi kalau anggaran kami dipotong hampir setengah, bagaimana kami bisa menjalankan kegiatan promosi, membuat iklan atau menjangkau pelanggan baru? Izin pimpinan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Semua bagian saling bergantung. Operasional pun mengalami keterbatasan. Dan kami tidak bersedia bicara soal rancangan anggaran ini. Tiba-tiba langsung ada keputusan dari keuangan tanpa diskusi terlebih dahulu, dan itu tidak ada. Saya bukan tidak paham keadaan kalian, tapi ini soal tanggung jawab menjaga keuangan perusahaan. Kalau pengeluaran tidak ditekan, maka akan ada risiko besar di masa depan. Kami tidak menutup diskusi, tapi mari kita bicara dengan data dan logika. Jujur saja, untuk penyelenggaraan rapat kali ini saja kita hanya bisa menyediakan air putih saja. Itulah kondisi keuangan kita saat ini. Baik Bapak, izin untuk berdiri. Kalau bicara soal fakta dan data, kita mempunyai data kerusakan mesin pada bulan lalu. Kerusakan mesinnya cukup banyak, dan kita juga punya data pesanan komputer yang sudah berada pada kapasitas aman. Jika tidak segera ada pengadaan mesin baru, maka kita akan kehilangan pelanggan besar yang sudah mengeluh soal keterlambatan pengiriman. Terima kasih. Begitu juga di bagian saya, kami sudah buat rencana promosi bulan September secara rinci, lengkap dengan biaya dan target hasilnya, tapi tidak satupun dari itu dipertimbangkan. Apakah artinya kerja keras kami tidak dihargai? Ini juga bukan hanya soal kerja keras, ini soal komunikasi yang buruk. Harusnya sebelum rancangan disusun, semua kepala bagian dipanggil untuk rapat awal. Kalau sistem seperti ini terus berlanjut, kita akan selalu saling menghadap. Baiklah, kalau begitu saya terbuka untuk duduk bersama lagi menyusun ulang. Tapi kita harus punya sikap realistis. Kita tidak bisa hidup di atas angan-angan. Kondisi ekonomi tidak menentu dan perusahaan harus punya pegangan kuat untuk bertahan. Mohon semua tenang, rapat ini adalah tempat kita mencari jalan keluar bersama, bukan tempat untuk saling menyudutkan. Mari kita cari solusi yang adil untuk semua. Izin pimpinan, saya ingin mengusulkan agar kita membuat dua versi rencana anggaran. Yang pertama yaitu rencana dasar, anggaran pokok yang dengan penting dan mendesak. Lalu yang kedua, rencana tambahan, program yang bisa dijalankan jika keuangan bulanan tidak cukup stabil. Dengan begitu, kita punya rencana cadangan dan tidak perlu membatalkan semua program. Baik, saya setuju. Dari produksi kami akan merinci ulang kebutuhan yang benar-benar utama, tapi kami mohon agar dana untuk perawatan alat tidak dihapuskan. Pemasaran akan menyesuaikan, kami akan kurangi kegiatan di luar ruangan dan fokus pada promosi lewat media sosial dan internet yang lebih hemat biaya. Tapi tolong jangan menghapus seluruh program kami, karena itu akan merugikan penjualan. Baik, saya akan susun ulang rencana anggarannya berdasarkan masukan hari ini. Tapi saya ingin kita semua menyepakati bahwa setiap pengeluaran harus dilaporkan dengan lebih tertib dan terperinci. Jangan sampai kita kembali pada pola lama yang penuh pemborosan. Saya sangat mengapresiasikan perkembangan diskusi ini. Tadinya penuh ketegangan, tapi sekarang sudah mengambil solusi. Kita bisa buktikan bahwa kita tim yang dewasa dan bertanggung jawab. Berikut ini saya sampaikan kesimpulan rapat hari ini. Yang pertama, rencana anggaran untuk bulan September tahun 2025 akan dibagi menjadi dua versi, yaitu versi dasar dan tambahan. Yang kedua, masing-masing bagian akan merinci kembali kebutuhan sesuai prioritas utama. Yang ketiga, akan diadakannya pertemuan koordinasi sebelum penetapan anggaran akhir. Yang keempat, semua bagian menyetujui untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran.
Just the way it goes.